Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu. Kali ini saya akan membagikan cara membuat kalender pada aplikasi web kita, yang dimana datanya akan kita tampilkan dari database kita. Untuk project ini, saya akan menggunakan plugin JavaScript yaitu fullcalendar.js. Buat teman-teman yang belum tahu apa itu full calendar, silahkan bisa cek di websitenya. Di kasus ini, saya akan membuat aplikasi sederhana yaitu kalender cuti karyawan, yang dimana setiap karyawan yang telah mengajukan cuti, datanya akan ditampilkan pada kalender kita. Dan ini adalah contoh aplikasi yang kita buat. Oke, sekarang kita lanjut ke kode editor. Di sini sudah saya siapkan database-nya dengan table absen, dan isinya ada ID, nama, jenis, dari, hingga, dan keterangan. Dan untuk jenisnya di sini ada integer, variable, date, dan varchar. Dan juga di sini sudah saya isikan nilai-nilainya sebagai contoh. Di sini dengan nama ada nama saya, kemudian izin, dari, hingga, dan keterangan cutinya. Nanti kita akan tampilkan di kalender kita. Kemudian kita koneksikan dulu script kita ke database yang sudah kita buat tadi. Kita buat di sini file koneksi.php di luar folder asset. Oke, kita buat variabelnya dulu di sini, saya deklarasikan dulu. Kita buat host, user, pass, dan db. Kemudian di sini connect. Hostnya kita kasih nilai localhost, usernya root, passwordnya kita kosongkan, database-nya kita kasih nama db cuti. Kemudian koneksinya kita koneksikan MySQL connect host, user, pass, dan db. Oke, di sini kurang sama dengan sepertinya. Nah, betul. Oke, file koneksi kita sudah selesai. Kemudian di sini sudah saya siapkan juga plugin yang akan kita gunakan, itu plugin full calendar di dalam folder asset. Oke, sekarang kita buat file index.php sejajar dengan file koneksi. Kita buat struktur HTML-nya. Ini title-nya kita rubah menjadi agenda cuti karyawan. Kemudian H1 kita beri judul kalender cuti karyawan. Oke, berikutnya kita beri tag div, kita beri ID kalender sebagai identitas dari kalender kita nanti. Kemudian di sini saya beri style sedikit di H1-nya. Text align-nya kita buat center. Kemudian kita hubungkan file index kita ke plugin full calendar yang ada di dalam folder asset. Di sini asset full calendar min css. Kemudian di atasnya kita beri style untuk nanti kita buat. Kemudian kita koneksikan scriptnya, script asset jQuery.min.js. Berikutnya asset moment.js. Kemudian kita asset full calendar .min.js. Oke, kita cek sudah sesuai ya.
Kemudian di dalam folder aset kita buat file CSS nya, kita beri nama style.css. Untuk body kita beri warna yang agak gelap, atau teman-teman bisa rubah sesuai keinginan ya, bisa diikutin aja. Di sini kita beri gradasi warna di tag H1 nya. Untuk colornya, warna teksnya kita beri warna putih. Kemudian untuk fontnya saya beri ukuran 40 pixel. Berikutnya kalender. Untuk backgroundnya saya beri warna honeydew, atau teman-teman bisa ganti dengan warna lain. Untuk warna fontnya saya beri warna hitam. Untuk jenis fontnya saya beri sans serif, dan ukuran maxnya saya beri 400 pixel, dan tingginya maksimalnya saya beri 350 pixel. Atau teman-teman silahkan bisa rubah sesuai ukuran kebutuhan teman-teman. Selesai. Berikutnya kita akan buat file script.js di dalam folder aset untuk menjalankan fungsi kalender kita ya. Di sini kita buat $dokumen ready function. Kita buat variabel nama kalender dengan ID yang tadi kita buat, ID dengan nama kalender juga, full calendar, kemudian editable kita buat true, selectable-nya true, kemudian select helper kita buat true juga, kemudian untuk header kita buat buka kurung kurawal left, brief, next, dan today. Ini untuk button yang nanti kita buat ya. Kemudian untuk di center kita beri title, untuk right kita beri button bulan, agenda week, dan agenda day. Koma untuk button text buka kurung kurawal today, nilainya today, kemudian month kita samakan month,
week, week, day. Oke, selesai. Berikutnya kita buat event. Di sini untuk menampilkan event yang ada di kalender. Untuk menampilkan datanya di sini saya menggunakan file PHP yang nanti akan kita buat dengan nama agenda.php. Di sini nanti akan kita tampilkan datanya dari database. Oke, next. Berikutnya kita hubungkan script yang tadi kita telah buat ke file index kita, asset script.js. Untuk stylenya juga kita hubungkan asset style.css. Oke, selesai. Kemudian kita buat file agenda PHP sejajar dengan file index kita. Di sini kita akan menampilkan datanya dari database yang tadi kita telah buat. Di sini kita includekan file koneksi kita, koneksi.php. Kemudian kita buat variabel dengan nama JSON. Kita buat nilainya menjadi nilai array. Kemudian show mysql query connect select all from table absent. Jadi kita akan menampilkan semua datanya dari table absent. Kemudian kita buat fungsi perulangan di sini dengan while row mysql fetch assoc. Kita buat menjadi array asosiatif. Kemudian kita put if row jenis sama dengan cuti, maka JSON array background color sama dengan merah. Jadi saya buat fungsinya jika nanti jenis permohonannya adalah cuti, maka warna di dalam kalendernya akan menjadi warna merah. Kemudian kita beri title. Jadi kita akan tampilkan judulnya di dalam kalender kita dengan menampilkan nama. Jadi akan kita tampilkan siapa yang cuti pada tanggal tersebut. Maka kita tampilkan row nama. Kemudian saya gabungkan dengan row jenisnya. Jadi di kalender kita akan muncul nama dan jenis permohonan dia. Kemudian untuk start kita tampilkan dari variabel dari. Kemudian untuk end kita ambil nilainya dari variabel hingga. Jadi akan tampil dari tanggal berapa dia cuti hingga tanggal berapa dia cuti. Oke. Selain itu kita samakan saja dengan yang di atas. Di sini saya hanya untuk merubah warnanya saja sih. Apakah dia cuti atau izin. Jadi jika cuti maka warnanya merah, dan selain itu dia akan berwarna biru. Seperti itu sih. Kita kopas saja. Oke, jangan lupa titik koma. Kemudian kita tampilkan dengan menjadikannya format JSON encode. Oke, selesai.
Sekarang kita coba tampilkan nilainya. Nah, dia akan berubah seperti ini datanya dengan menjadi format JSON. Oke. Kita cek apakah ada yang tidak sesuai. Oke, ini sudah oke. Oke, sekarang kita coba jalankan file kalender kita. Nah, sudah tampil. Jadi ini adalah tampilan dari aplikasi kalender kita, dan di sini kita sudah berhasil menampilkan datanya dari database kita. Oke, sudah ada pembedanya merah dan biru. Oke, kita compare. Di sini ada cuti hingga tanggal 23, 18, dan izin tanggal 18. Kita bandingkan. Oke, sudah sesuai ya. Yang cuti berwarna merah dan yang izin berwarna biru. Oke, kita sudah berhasil membuat aplikasi kalender cuti karyawan dan menampilkan datanya dari database kita. Jika teman-teman suka dengan videonya, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Ingat, karena subscribe itu gratis. Sekian, semoga bermanfaat. Salam Kotak Pelajar.